ada beberapa kaidah yang kita tidak boleh salah, baik itu yang terkait tafsir maupun yang terkait tajwid. Yang terkait tafsir kula niki sering diutus ngisi teng Yambuk teng pondoke Mbak Arwani. Ada hal yang setiap mufassir itu mesti menulis begini teng Fatihah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu harus ditakdirkan itu ada komponen kata yang dibuang. Geniku kata-kata napa? Qulu, katakanlah. Kenapa demikian? Karena iyyaka na'budu itu kita yakin itu dawuh Allah. Kalau itu dawuh Allah, masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Biasa ulang lagi logikanya gitu. Masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu, berarti Allah yang nyembah kita. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Maka ketika Imam Tobari iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Jadi mbak-mbak sing khataman ya di rumah akan itu dawuh Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Cara Allah mengasihkan ke kita gimana? Allah bilang ke kita, wahai para hamba-hambaku, katakanlah iyyaka na'budu. Wahai para hambaku, katakan dalam doa kamu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau itu kamu anggap masih kata-kata Allah yang tidak diberikan ke kita, berarti Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Kan boten mungkin masa iya Allah nyembah kita. Itu hal-hal yang menjadi lazim untuk ilmu tafsir yang kategorinya cara kula nggih pun fardhu ain, karena memang harus diketahui. Dia kula baleni malih nggih. Jadi ada ayat-ayat Allah yang sudah diberikan ke kita dan itu milik kita. Deniku misalnya napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang kira-kira begini, Allah bilang ke kita, qulu, kalian semua harus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kalian berdoa harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebab niku termasuk kelaziman dalam ngaji Quran selain tadi ilmu tafsir juga tajwid yang mendesak itu wakaf. Ini ki ngapunten sanget teng Gusmo teng ning elok kula tutu poin mawon karena kula niku pancen tantangan pidato misi ngasih-ngasih pantangan. Siji kula yakin Pak Yain pun saged didik santrine. Dadi boten umur bano kula kan ngisis. Dadi niki cerita sing pokok-pokok mawon. Yang harus mendesak sebelum tahu diroyahnya kajiannya itu adalah ngerti wakaf. Wakaf itu di Indonesia itu sudah ditandai sebetulnya sama lajnah. Saya termasuk yang dimintai pendapat sering mas. Tapi beberapa tradisi di Indonesia itu kan wakaf niku anut guru. Misalnya di tradisi sanad kita, misalnya di surat Yusuf biasanya diwasalkan inna abana lafi dolalin mubinin yaqtul yusufa witrakum. Terus kita dikritik sama pihak Arab Saudi karena tradisi mereka kalau al-waqfu ala ru'usil ayyi, wakaf di awal di akhir ayat itu baik. Tapi kita ngikuti tradisi guru-guru kita yang sudah melatih kita dengan makna. Sehingga kadang-kadang kita ini nggak nyaman, misalnya fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka yang sholat. Itu kalau lil musallin berhenti, semaknya berhenti, atau anaknya rewel berhenti, hanya ditulis oleh malaikat, ini mbak-mbak baca fawailul lil musallin, neraka wel atau kecelakaan bagi mereka yang sholat. Sehingga terus diatur sedemikian rupa di era Mbak Arwani, Mbah Munawir, di era guru-guru kita, ditandai beberapa aturan, ini nggak boleh wakaf, ini harus wasol. Tapi kemudian di era modern itu al-waqfu ala ru'usil ayyi itu dianggap sunnah, diyakini sunnah. Nah, saya sendiri sebagai pribadi itu yang penting tidak wakaf di hal-hal yang fatal.
Saya cerita ini ada Gus Idror, menantu di sini dan putra guru saya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah ada anak-anak yasinan. Ketika yasinan jenis santri cepet-cepetan, fala yahzunka qauluhum, terus diwasolkan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Itu keluar marah-marah, buku besar. Karena ketika itu diwasolkan, nggih kula namung ngomong ulumul Quran dan pribadi matur. Ketika itu diwasolkan, maka inna na'lam itu jadi makaulul kaulnya orang-orang kafir. Jadi fala yahzun mongko aja sampai nyusahno ka ing sira Muhammad apa kauluhum omongane wong kafir. Rupane omongan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun kan fatal betul. Muhammad, engkau jangan risau atas komentar orang-orang kafir bahwa saya Allah, kami Allah ini tahu apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka perlihatkan. Maka di situ jelas harus wakof. Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, kamu jangan risau ocehan atau omongan orang-orang kafir yang ngomong kalau kamu itu tidak rasul. Qauluhum bi annaka lasta mursala. Terus qala ta'ala tasliyatan li nabihi inna na'lamu. Terus kemudian Allah menasihati nabinya, Muhammad kamu tidak usah susah atas komentar orang kafir karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lim. Sebab itu benar-benar fatal ketika kita misalnya yasinan, ya terutama bapak yang sudah khotimat, yang sudah pinter. Kalau masyarakat kan penak, masyarakat itu selalu menang, penak. Baru kayak paham itu kepenak, malaikat senisap ya males. Mau Quran atau disalah loh. Lane kula nek tak kenang sangin Mbah Mun niku aku iri hak wong bodho ku iri. Islame pas-pasan ra tau wedi suul khotimah. Kene wis kiai kaji tahajud witir cek uji suul apa? Khotimah. Cek wong awam mak enak sok Islam wis wae mati yo mati ora tau kepikiran suul apa? Khotimah. Nek mun kiai kados jenengan repot. Islam khusyuk ibadah cek donga wedi suul apa? Khotimah. Mun kula terang malih. Di level ilmu, di level penelitian itu memang masalah. Fala yahzunka qauluhum. Jadi yang benar itu ya waqaf fala yahzunka qauluhum, kamu jangan susah. Ya, jangan susah, jangan dibikin sisa oleh komentar orang-orang kafir bahwa kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak rasul. Terus Allah memulai penjelasan, kamu tenang saja Muhammad, karena aku kata Allah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Terus contoh malih misalnya begini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatin. Kadang ada yang wakaf buat zalimi. Itu kan berarti jadinya apa? Allah memasukkan rahmatnya orang-orang yang dikehendaki. Kalau kamu wasol kemudian buat zalimin dan wakaf di buat zalimin berarti apa? Dan Allah memasukkan orang-orang zalim di rahmatnya. Nah hal seperti ini kalau suwon mbak-mbak memang meskipun misalnya kita diroyahnya gagal itu jangan sampai secara tilawah yang mutalaqqatan min afwahil masyayikh yang kita punya sanad itu jangan sampai tidak bisa. Karena itu sekali salah itu fatal. Makanya kata Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil huruf. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita kenapa Imam Asin meriwayati Hafiz itu ada saktah 4. Saktah 4 saja itu dikritik penggemar Imam Asin. Sebetulnya bisa ratusan. Ya Alhamdulillah qiraatu Asin meriwayati Hafiz itu saktah hanya berapa? 4. Ini itu tentang Kahfi, awal Kahfi, terus tentang Yasin, terus wakilaman Rokin sama di surat Tatfif atau Mutafifin kalla balrona. Nah kenapa ada sakta? Kalau sering cerita supaya nih yang seneng Quran itu hati-hati. Memang harus sakta. Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia nggak tahu yang bangunin siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa. Ketika mereka bangun mereka terus tanya, "Man ba'atsana mim marqadina?" Mantai soko bahkan nangekno sapa man nak ing kita mimar kodina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul ba'si yang ingkari ba'ats tanya memba'atsana mimar kodina. Terus Allah menjawab bilisanil malaikah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Karena yang awal ini qaulul mustafhim, orang tanya.
Kemudian yang kedua itu qaulul mujawib, yang jawab maka harus disakta. Manfaatana mimbar qadina. Terus dijawab, ada mau'atar rahman wa sadaqal mus. Nah, bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran itu dibaca langsung. Manfaatana mimbar qadina dan semua kaca semua. Sehingga sakta itu secara diroyah, kata kitab kulon ada kitab namanya Al-Qira'atul Asyar, karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, sakta, wakaf, taktek, apapun namanya yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau ndak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia tentang taksi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Di walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah taala lahu ing kitab Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau kamu baca langsung qayyiman lan ora digawe ingkang jejeg. Berarti Quran itu ya ora bengkok, ya ora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Sakta ora bengkok iku apa? Qayyiman, tegese. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia, karena lughat itu rasanya sama, dzauqiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Jong, jangan berikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini manhiyat. Jong, saya jangan berikan sate, pecel, rawon. Ini semuanya apa? Manhiyat, nggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, Jong, jangan berikan sate, mandep, rawon. Berarti jangan berikan sate, tapi berikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amin. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bainya yaj'al, bukan qayyiman. Nah, hal seperti ini ulama itu sangat tahu, bukan sekedar tahu, sangat tahu. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan sakta, wakaf, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus. Terus yang terakhir kalau contoh wakaf itu yang ini paling fatal, lebih fatal lagi karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol, itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsy, itu malaikat-malaikat yang bawa apa? Ars. Jadi hal-hal seperti ini memang lane kula nggih syukur ditebdir rajin alim nggih syukur. Jadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawa. Dianggap normal. Menawa cara kula dadi malaikat roh macane Quran. Mungkin ya mbak-mbak sing rong pati ngaji dibuat atau digubut sementing ordernya selesai khataman ini semaan sementing niku ya pancen masalah tenang. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasolkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir, sementara alladzina fil arsy itu terkibnya mubtada. Berarti begini yang benar. Alladzina wong akeh utawa para malaikat akeh sing yahmilul arsy sateruse ku yustabbiquna bi hamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Kalau suwon ning bab ngeten misale mbak-mbak boten kok berdiro ya. Wis kepengin nikah para payu nikah terus ra kok berdiro wae ngaji. Kulo nu ngertos sanate neng elok ngaos teng kene Ki Nawawi ngrukem ngaos teng kene Mbak Arwani. Ki Nawawi lu koncone bapak kula.
zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondok Buyut kula, manggen teng Damaran ke Nawawi ngroko. Jadi ketika niki kula ngomong namo fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf. Karena wakaf itu yang paling fatal, kalau salah itu paling fatal. Ya ada soal misalnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, kok terusane diwasalna alladzina hamilunal itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan ngawur masuk malaikat samaratul arsy jadi ashabun nar itu kan fatal. Garu. Kalau ada dongo mawon sampean, mana sampean Qur'ane fakofera bener moto sing cepet ae. Dadi malaikat ora kok bernilai, mergo bingung terus. Dadi malaikat koyo sing nyemak delok pojok edok. Karena sekali maca mbok jiwai jebule salah iku malah napa? Malah fatal. Mau niki sing kedua kalau cerita syifa. Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Gini misalnya cerita Asy-Syamsu wal Qamaru bil husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya ketika Allah di ayat lain huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina. Kemudian ada tahun Syamsiyah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masehiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiyah, nggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Qamariyah. Sebetulnya ya Qamariyah. Karena yang Syamsiyah sudah milik sebelah, dikatakan Miladiyah, terus Sayyidina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Qamariyah katakan Hijriyah, sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiyah sama apa? Qamariyah. Sehingga peneliti astronomi itu juga suka sama Quran. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun, dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja, mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jenis Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatu Ibnu Khaldun. Kalau sinau tenanan di sinau tajribah, maksudnya penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang. Andai kan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Madinah, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu minsoi, ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya pulau gak ada kiai atau gak ada konco sing tiap hari terbang di Mekah, Jumatane di Mekah, popo di Mekah terbang bukan numpak pesawat, nyirit tuh, keramat tapi nyirit. Tapi dia ini medit, nah diutang kulo ya orang nyaur, ketemu kulo misuh, tetap gak saya hormat. Tapi kalau dia orang kebanyakan gak bisa terbang, gak bisa apa, ambek kulo lomo, ambek kulo santo, gak pernah merugikan saya, tetap saya hormat. Sehingga para pakar-pakar di seluruh dunia itu menghormati betul sisi sosiologi Quran. Gini kok Allah ngendikan tentang kekasih, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min qawlik. Muhammad, kamu dicintai orang banyak itu karena layinal janib. Kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min qawlik. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kulo nu wonten Zaid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong picek kulo, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong picek tetep tak arani maling, mboten tak arani tiyang nopo. Tapi ra iso terbang ning Mekah.
Tapi ngekei sampean alpat, tetep ki matur nuwun wong apik. Nah, sehingga ini ngendikan ulama, mboten ngendikan itu loh. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu ya peradaban itu. Wistu utamanya makarimal peradaban. Yaitu mukjizat Nabi terbesar ya peradaban itu. Sehingga kenangannya orang-orang kafir masuk Islam mesti tanya, kenapa kamu Islam? Saya ini kenal, nyebutnya masih jangkar, saya ini kenal Muhammad tuh lama. Dan kenangan saya itu layat dibu ala nas. Dia tidak pernah bohong pada manusia. Falayat diba alapo. Makanya Islamnya orang Islam dulu itu unik. Yang Islam itu teman dekat sebenarnya. Bojone sampean mbak-mbak iso ben ati bojo, orang-orang ngantil wis lanang. Kok nak melarat mangkel mergo kere, nak suka aku ben wayah nuruwet, wong lanang nuruwet. Tapi Nabi itu sing pertama iman Sayyidah Khadijah. Niki tantangan wong iki jarang. Bojo ngimani sing lanang ku jarang. Sing pertama iman tiang lanang ku Abu Bakar, koncone dagang, dijak malor ngidul jeneng Abu Bakar. Zaid niku gen Harisa. Anake ketua suku. Ilang teng Mekah ditemuk tiang terus dibudaki Khadijah terus dikekno Kanjeng Nabi. Wae Zaid iki budak. Niku bareng nderekno Nabi tahunan niku wong kok apike ngene. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun sampai diceluk Zaid bin Muhammad. Intinya ngeten, Islam itu apa? Dawe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum muntirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa enggak, punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah, lau akhbartukum, ara'aitum lau akhbartukum. Saya kalau cerita ke kamu bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akun tumusot jiki, apa kamu percaya sama saya? Semua sama itu jawab, majarukna alika kadiban. Muhammad selama ini saya tidak pernah kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, yang pertama beriman ya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar. Karena ya alasannya selama ini kenangan saya itu nggak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia tidak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mukjizatnya Hadatin itu ya peradaban itu. Ya seolah mukjizatnya Hadatin ya peradaban. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling enggak merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu untuk apa tuh? Bingung kan? Tak sebelah no segoro nak ramandi ngisin, terus nak mandi yo dikomplain pas, itu kapal-kapal tongkang, terus rusak kabeh kan? Ono kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar, gara-gara kula latihan jaduk, malah tenggelam kabeh kok. Ono Nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lah nak ramandi jarine ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizat itu Rasulullah SAW paling top di Quran. Apa itu? Jadi ku peradaban. Kalau sering cerita tentang santri-santri. Kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu, Zaid ini miskin. Kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-yad dulu yang khairum al-yadi sufla. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang medit itu ya mangkel tenan. Saya hidup di Jogja lama, sering ke Jakarta. Saya tuh merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa wal kadhiminal baik, ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak terus miso-miso maksudmu nak ramandi isin, nak mandi berkait dengan Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya nak ramandi isin, nak mandi berkait dengan Islam. Terus wal afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaafkan. Semua orang yang diterima banyak orang itu pasti ya itu dia dermawan, paling tidak ada ngurugikan orang lain. Ketika kecewa wal kadhimin al-ghaidha, bisa mengendalikan emosi wal afina
Aneh. Sebab itu saran kula terakhir teng Mbak kula boten kepengen ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, asin man syi'ta takun amiro. Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi, misalnya pakai Innova. Innova itu milik kita, sing melok numpang yo tetep mbok warungno, kamu baik, takun amiro. Pasti kamu pemimpinnya karena kamu al-muhsin yang baik. Terus wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengen dikasih. Takun asiro, pasti kamu jadi pecundang. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhiro. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita tidak butuh dia, kita setara. Orang tuh sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau enggak, pasti kita setara. Nah itu, ilang-ilang apa? Ahsin man syi'ta takun amiro. Waftas ila man syi'ta takun asiro. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiro. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dakhil, Bani Umayyah, dan Islam dibawa kemana-mana, termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia. Itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan mesti hal-hal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal. Kayak klambi wong sing wudo, kayak mangan wong sing lesu, kayak tongkat wong sing wudo. Mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil. Makanya kalau suwon pun boten usah bayangno wiridan terus dadekno jenengan keramat betul. Kalau bolak-balik matur tentang semua kesempatan ngaji dawe Ibnu Khaldun, hada Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja kena khitab walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khair. Rasulullah sing man uyida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mukjizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dok. Waddob wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang nggak bisa ngomong sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang misoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Makanya jika Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau ndak lan faddu min khaliq. Jadi walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khaliq. Padahal Nabi ini kata Ibnu Khaldun, man lau sya'a uyida bil kauni kulli, orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizat. Itu saja harus mengikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh nama fadzon ghalidal qalbi. Sekali itu terjadi lan faddu min, pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknani model makna kiai kuno, walau kunta diparil itu berarti gak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu gak terjadi. Walau kunta diparil, diandekan ono sapa sira Muhammad itu fadhon wong sing angkup atau sing sombong, sing atos atine walidul qalbi lan fadhu yaktine mesti bubar. Lah itu mesti bubar sapa ngake min khaulik sanging sekiring kamu. Ya dados kula suwun niki ya kudune terakhir jen kula nu gini niku Gusmo ning elok wae amun hutang malih niki wonten kesidre kula niku tiyang sing kathah sinau nganti sakniki kula nu tesih sinau boten kok krana kepengin pinter nggih boten. Kula nu sinau seneng. Senenge nggih pokoke seneng. Kula niku nak termasuk kiai sing boten nampa tamu niku boten krana sombong, kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji. Kula nak ngaji ramah, tapi nak boten krana menapa niki boten membela diri boten. Karena kula niku kepengen mawon konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Kita baca. Kalau kita tidak baca itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, terus Islam menurut saya gini. Islam yang bangun kok menurut saya itu kan aneh. Tapi jadi kalau orang itu kalau nggak baca itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca dia terbentuk oleh yang di